caranya adalah merangkul dengan virtual, bertindak secara nyata. Jadi kita hadir di sini dan kita juga merangkul semua opa-oma yang tidak hanya di rumah lansia ini, tetapi juga buat opa-oma yang ada di luar sana. Kita merangkul secara virtual, kita memberikan semangat ya Jessie, kita memberikan. Kenapa kita harus menghargai lansia dan orang-orang muda itu penting sekali untuk menghargai lansia. Iya, benar sekali. Ya kan? My soul, myself, ever got to thee. How great thou art, how great thou art. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat penebusku. Romo Rio sebagai guru mengunjungi Romo Harto yang pernah menjadi murid. Kami juga murid juga. Selamat Hari Lansia Romo. Lansia. Lansia ibaratnya mata untuk melihat setiap harapan. Lansia ibaratnya telinga yang berarti perlu didengarkan. Lansia ibaratnya tangan yang selalu ingin digenggam. Lansia ibarat kaki sebagai teman dalam melangkah. Lansia adalah hati, cinta, dan Halo, nama saya Patrick, saya dari Duri. Kenapa kita harus menghargai lansia? Karena bagi saya, lansia itu adalah orang yang pertama kali merasakan pahit manisnya kehidupan di dunia ini. Dan mereka juga lebih banyak pengalamannya dari kita. Dan secara psikis dan secara fisik, mereka itu lebih rentan lemah daripada kita yang muda ini. Apa kontribusi kita dalam membantu mereka itu? Ya, kita bisa berkontribusi dengan cara kita datang ke tempat mereka, ke panti jompo, ke rumah mereka, bernyanyi dan bercerita. Dengan hal kecil itu kita bisa membantu mereka kembali tersenyum, bersukacita bersama kita, dan tentu mereka akan lebih berbahagia dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Lansia adalah periode penutup dalam satu rentang kehidupan di mana seseorang telah beranjak jauh dari masa yang mungkin lebih menyenangkan. Tetapi bukan berarti mereka harus kehilangan pengharapan, cinta, atau bahkan kebahagiaan. Lansia dengan segala perubahan khas yang dialami dan segala pengalaman hidup mereka justru membuat makna tersendiri untuk mereka. Lansia bagi saya adalah orang yang telah menjalani fase yaitu kelahiran, anak-anak, remaja, dan dewasa. Kita harus melakukan pelayanan kepada lansia karena lansia adalah orang-orang yang harus kita hargai supaya mereka mendapat menerima kegembiraan di masa tuanya. Halo, nama saya Ernesto. Saya dari Pemuda Damai Komunitas Sanrijidio Kupang. Saya masuk komunitas Sanrijidio pada tahun 2016 dan memulai pelayanan saya yang pertama di Panti Lansia. Selama 5 tahun ini berproses dengan komunitas Sanrijidio, banyak sekali yang saya dapatkan sebagai bentuk pembelajaran dalam kehidupan. Salah satunya adalah mendengarkan. Mendengarkan bagi saya adalah satu hal yang mendalam karena mendengarkan adalah satu proses di mana kita mulai untuk berhenti sejenak dan memulai perbincangan, memulai komunikasi, saling mendengarkan bersama opa-oma. Mungkin terlihat sangat simpel, namun jika ini direnungkan dan direfleksikan, banyak hal yang dapat kita pelajari dari titik ini. Dan saya percaya bahwa energi positif yang saya berikan kepada opa-oma itu akan kembali pada saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Karena sebagai anak muda, kita juga harus menghargai setiap periode kehidupan termasuk lansia. Begitu juga banyak hal yang dapat kita pelajari dengan persahabatan bersama lansia.
Halo semua teman-teman, pertama sekali aku bersyukur diperkenankan Tuhan untuk mengenal dan berdinamika bersama komunitas Sang Egidio, di mana melalui komunitas inilah saya boleh berkenalan dan berbagi kasih bersama para lansia, lebih tepatnya para romo sepuh di Panti Lansia Domus Panci. Pengalaman saya berbagi kasih bersama para romo sepuh itu sangat menyenangkan, karena dengan itu saya yakin dan percaya dan saya bersyukur bahwa diri saya ini bermanfaat meski itu dalam hal-hal yang sederhana. Dan lebih membahagiakan bagi saya itu adalah ketika melihat para romo tersenyum, tertawa bersama, dan memberikan nasihat kepada kita yang pelayanan di sana. Nah, mengapa saya sangat senang dan bersyukur bisa pelayanan di tempat romo itu adalah karena banyak pesan-pesan yang saya peroleh selama bersama para romo, yakni saya diajari untuk selalu berjiwa muda, selalu semangat, sabar dalam menghadapi berbagai masalah, lebih bijaksana, menerima diri, menerima penderitaan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan hidup ini adalah selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Nah, dalam penderitaan tadi, para romo meski dalam keadaan sakit dan keterbatasan, mereka masih selalu berbagi kasih kepada kita. Dalam penderitaannya, mereka selalu berbelas kasih kepada siapapun. Ini sama seperti yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Misericordia et Misera, bahwa dalam penderitaan sekalipun akan selalu ada belas kasih. Oma-opa yang terkasih, begitu banyak yang mencintai oma-oma, khususnya sehari ini di tempat ini. Salah satu yang kita tahu dulu komunitas Santo Egidio, maka terjadi perkumpulan kita ini karena mereka itu tanda cinta mereka kepada oma-opa, ya. Lebih-lebih lagi Tuhan mencintai kita, karena Tuhan yang menciptakan kita semua. Oma-oma, opa-opa, saya saat ini sangat senang karena saya juga merasa dipestakan, ya, karena saya juga ya merasa lansia, sudah 81 tahun. Tapi saya sangat senang dan tidak merasa sedih sampai umur sekian. Mengapa? Karena merasa dicintai Tuhan. Dan semakin hari, semakin tua, semakin merasa dicintai Tuhan. Dan itulah yang menjadi kegembiraan saya. Dan saya kira kegembiraan kalian semuanya. Ya, jadi oma-oma, opa-opa, marilah kita sungguh bergembira pada hari ini. Saya sangat merindukan ya hadir di tengah oma-opa di Jakarta, ya, tetapi karena situasi sekarang ini memang tidak bisa, ya. Dan maaf kalau saya tidak singgung oma-opa di daerah lain, Padang, Jogja, Kupang, ya, tetapi ya pokoknya saya ajak hari ini bersama saya supaya semua kita bergembira dan bersemangat. Walaupun umur tua dan kita merasa tidak berbuat apa-apa, ya, yang kita sudah buat saya kira sudah merupakan sesuatu yang penting, ya. Yang penting yang saya yakin dihargai juga oleh yang muda sekarang ini. Buktinya bahwa hari ini kita justru dipestakan oleh kaum muda, ya. Kaum muda khususnya dari komunitas Santo Egidio, tetapi ya di seluruh dunia ya oma-opa dipestakan oleh kaum muda. Berarti mereka sangat menghargai apa yang kita buat dan sangat senang juga mendengar pengalaman-pengalaman kita. Saya yakin dan saya melihat juga dan saya menyaksikan betapa senangnya ya kita ini kalau didekati oleh orang muda dan dengan penuh persahabatan mau mendengar kita, ya itulah yang membuat kita senang dan merasa masih dihargai. Tetapi terutama saya gembira, saya ulangi lagi, karena merasa dicintai Tuhan dan setiap hari
di kehidupan kita saya merasa adalah suatu hadiah dari Tuhan. Hadiah di mana ya saya harus bersyukur, di mana saya harus berusaha untuk bergembira. Memang ada peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang sedih juga. Ya itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi cinta Tuhan selalu ya menyertai kita. Jadi semangatlah opa-opa, semangatlah terus dan gembiralah karena Tuhan mencintai kita, karena anak-anak muda, orang-orang muda juga mencintai dan menghargai kita. Kita tiap hari perlu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi marilah kita sungguh hari ini bergembira dengan kaum muda, bukan hanya seluruh dengan kaum tua lansia, bukan hanya seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, karena kalau dunia sampai sekarang ini beginilah adalah justru karena kita yang tua-tua ini, yang lansia ini, kita yang berbuat sesuatu supaya kita bersama-sama bisa berkembang. Jadi semangatlah terus. Ya, inilah yang ingin saya sampaikan dan saya ada rasa sedih juga karena tidak bisa hadir. Saya dilarang dokter keluar dari rumah dalam situasi seperti sekarang ini. Ya, apa boleh buat? Tetapi itu juga bagi saya ya merupakan persembahan bagi Tuhan supaya kita secepat mungkin bisa keluar dari situasi ini dan bisa bertemu lagi bersama-sama. Ya. Selamat bergembira bagi semuanya ya, dan selamat ya merasakan cinta Tuhan dan cinta sesama kita khususnya kaum muda yang pada hari ini merayakan kita. Sekian dari saya.